Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Slemanis berbicara terkait dengan produk lokal, kita harus bangga. Karena apa? Kalau kita lihat dari sisi kualitasnya juga tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri. Kali ini kita hadirkan sosok yang oke banget dari Sleman. Pastinya untuk Slemanis yang penasaran, ini Firman juga pakai salah satu produk lokal saat ini khusus untuk episode Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman kali ini. Kita punya narasumber, beliau adalah sosok yang keren sekali. Ini yang sudah kita hadirkan. Ada Bapak Muklis Hari Nugroho SEMIP. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, insya Allah baik. Kenyang Pak? Sangat kenyang. Ini kan karena kita tahu bahwa kalau tadi sempat cerita habis jadi juri makan-makan icip-icip ya kan hubungnya dengan makanan dan minuman ya. Beliau adalah Ketua Aspika, Asosiasi Pengusaha Minuman Makanan Sleman. Tapi nggak cuma itu Slemanis, banyak sekali rangkapan jabatannya ya kan. Selain itu lagi ini ya Pak, berarti double-double pekerjaan atau bagaimana Pak? Kepercayaannya banyak dari masyarakat ya untuk Bapak. Salah satu untuk mengambil peranan dan tanggung jawab. Biar keren lah. tapi ya nggak itu karena memang sudah kompeten di bidang ini ya pastinya. Nah Bapak, kita tuh mau ngobrolin terkait bagaimana hiruk pikuk produk lokal saat ini, khususnya di Kabupaten Sleman yang sedang berkembang, atau di mata Bapak atau sudut pandangnya Bapak, bagaimana keadaannya? Apakah masyarakat udah mulai tertarik untuk jualan produk lokal dan menggunakannya juga? Gimana Pak? Gimana Pak? Aspika ini adalah memang perkumpulan teman-teman pengusaha minuman dan makanan yang ada di Kabupaten Sleman. Iya, Bapak mohon maaf agak dekat dikit. Siap. Iya, betul. Biar suaranya terdengar jelas. Iya. Oke. Ada beberapa persyaratan ketika mau masuk Aspika. Jadi yang pertama memang secara perizinan kita selalu meminta teman-teman yang mau gabung untuk melengkapi terlebih dahulu. Kalau dulu kan belum ada NIB. Kalau sekarang teman-teman yuk lengkapi dengan persyaratan itu, nomor induk berusaha itu. Kalau dulu nggak ada terus pakai apa Pak? Dulu memang nggak ada. Ya, jadi dulu perizinan kalau pengusaha minuman makanan kan PIRT. Pengusaha industri rumah tangga. Kemudian halal. Nah, PRT ataupun Balai POM, kemudian MD atau TR, kemudian halal. Itu yang menjadi syarat utama masuk ke asosiasi. Nah, jadi kalau anggotanya macam-macam. Ada yang istilahnya masih kerjakan sendiri, jual sendiri. Ada yang sudah karyanya puluhan, ratusan. Macam-macam. Dan ini asosiasi pengusaha makan minuman apa aja ya Pak? Dari mulai yang keripik ada, jualan tahu ada, susu kambing ada, macam-macam. Udah kenyang banget ini Bapak, berapa belas tahun ini. Iya, setiap Idul Fitri jangan-jangan datang ke semua makanan minumannya. Nah, itu. Jadi kalau Idul Fitri ini ada cerita. Kita memang mengusahakan meja yang ada di hidangan itu, kita usahakan semuanya produk-produk teman. Jadi kita pinginnya seperti itu. Jadi kalau ada teman produksi, mosok kita belinya ke yang lain. Itu yang selalu kita. Pak, saya juga jualan loh Pak, dibeli di sini. Siap. Langsung ditembak saya manis ya kan. Oke. Jadi memang gitu ya Pak ya. Yang dilakukan saling membantu, saling membeli. Oke. Terus Pak. Jadi anggotanya saat ini ada sekitar 80-an. Lumayan 80-an. Dan banyak teman-teman yang masih mau gabung lagi banyak. Jadi agak berbeda dengan komunitas atau asosiasi lain yang beragam. Kita memang fokus kepada teman-teman yang memang pengusaha minuman dan makanan. Dan saat ini sudah siap perluasan untuk seluruh DIY sebetulnya. Karena lain kabupaten banyak yang ingin gabung. Banyak yang ingin gabung. Lah nanti kita rubah dulu ADART dan sampai ke notaris biar kita tidak menyalahi aturan. Karena saat ini ADART-nya untuk Kabupaten Sleman keanggotanya. Jadi nanti kedepannya insya Allah kalau sudah kita rubah
bisa teman-teman dari daerah lain bisa masuk. Tapi kalau ASPI ini berdiri dari apa sih Pak sebenarnya? Jadi dulu berdiri itu memang kumpulan dari teman-teman pengusaha minuman makanan yang memang dulu diinisiasi oleh teman-teman yang kemudian diprakarsai juga dari Dinas Kesehatan sebelumnya awal tahun 2008 ya. Jadi malah Dinas Kesehatan ya? Dinas Kesehatan kan dari Dinas Kesehatan itu butuh tempat untuk mensosialisasikan program beliau, bagaimana memberikan penyuluhan. Itu kan enak kalau ada asosiasi. Maka saat itu kita bersinergi, kemudian mendirikan asosiasi ini. Tapi kemudian hari berjalannya waktu, ya kita dengan banyak dinas saling terkait. Jadi tidak hanya Dinas Kesehatan, tapi dinas ada koperasi, perindak, dan dinas-dinas lain yang kira-kira kita bisa sinergi, ayo siap. Yang jelas untuk peningkatan keekonomian dari teman-teman pengusaha yang ada di Kabupaten Sleman. Seneng lah. Iya, ini kan kalau melihat hampir 3 periode Bapak menjabat sebagai Ketua ASPI gitu Pak. Kalau kita boleh tahu nih kegiatan di dalamnya teman-teman ASPI mungkin selain ya memang harus saling membantu ya Pak kita sama-sama menjual produk-produk yang sudah dibuat, produk lokal. Ada kegiatan khusus nggak Pak? Atau mungkin barangkali punya program tersendiri? Setiap bulan kita pertemuan minimal. Jadi dalam pertemuan itu selalu ada topik yang kita bicarakan. Baik itu misalnya saat ini kita butuh penyuluhan tentang hygiene sanitasi. Kita minta narasumber dari Dinas Kesehatan. Topik pertemuan berikutnya kita butuh pengetahuan tentang sertifikasi halal. Kita minta narasumber dari dulu belum Kemenak ya, dulu lewat MUI dulu gitu. Dan lain sebagainya. Misalnya dari Dinas Perindak ada program bisa kita sinergikan. Nah, itu pertemuan-pertemuan setiap bulan rutin kita lakukan. Kemudian kita juga lakukan seperti bazar-bazar, toko online juga pernah kita buat, walaupun mungkin pengelolaan masih teman-teman sendiri yang mungkin lebih intens ya ketika dia ngelola, tapi secara komunitas juga sudah kita siapkan. Nah itu kegiatan-kegiatannya ya. Kalau mungkin program tahunan atau memang sebenarnya manfaat yang mereka bisa didapatkan untuk jadi anggota ASPI lebih ke apa Pak? Aspika Mas. Aspika, iya. Aspika, iya. Asosiasi Pengusaha Minuman Makanan Kabupaten Sleman, iya. Jadi kalau teman-teman bergabung jelas komunitas dapat. Yang jelas kita selalu mendorong teman-teman itu selalu tumbuh dan berkembang. Tumbuh berkembangnya itu apa? Produksinya, penjualannya, kemudian konektivitasnya. Jadi kalau teman-teman saling berhubungan kan saling menguatkan. Di produksinya kita selalu saling memberikan penguatan. Produksi jenengan masih ada kekurangan di sini. Desain jenengan masih kurang di sini. Jadi itu saling kita beri masukan kayak gitu. Perizinannya teman PIRT-nya atau BPOM-nya ada masalah, kita bantu. Kayak gitu. Sebesti itu ya Pak ya? Iya. Teman-teman Aspika ini ya. Karena kebetulan kan ada yang ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, jadi itu sangat kental kita hubungannya, sangat senang. Saya jadi penasaran, ini anggotanya paling banyak apa Pak? Jual makanan, minuman, atau dalam produk apa? Bentuk apa? Semuanya hampir makanan kemasan. Hampir semuanya makanan kemasan. Jadi produk kita adalah kebanyakan makanan kemasan. Jadi kalau misalnya contohnya tahu bakso yang dikemas. Produk susu yang dikemas. Hampir semuanya. Walaupun ada juga yang tahu bakso tapi dijual curah juga ada, tapi kebanyakan kemasan. Kebanyakan kemasan ya. Jadi produk-produk yang dikemas. Ini keren sekali sih ngobrolan ini. Kalau Sleman kan punya ini Pak, kita punya salak tuh banyak banget. Ada juga Pak di sana. Ada. Jadi apa Pak salaknya? Keripik salak. Iya. Dodol salak, jenang salak. Jenang salak. Ada teman-teman kayak gitulah.
Jadi macam-macam ya Pak Macam-macam. produknya ya. Nggih. Melebar, variannya juga oke punya. Ya. Terus kalau bersatunya dengan teman-teman Aspika adalah ketika bulanan ada kegiatan. Program khususnya tahunan ada nggak Pak? Misalnya kalau ada bazar, dulu ada hari ulang tahun Sleman kita selalu ikut. Ya. Nah, bazar-bazar. Kemudian PRJ Pekan Raya Jakarta, kita ikut kirim teman ke sana. Wah. Terus dulu kalau dulu ketika acara perayaan sekaten ada dinas buka stand, kita ikut. Nah kayak gitulah. Jadi kita lebih untuk coba mempromosikan produk teman-teman. Itu yang kita selalu lakukan. Walaupun teman-teman sendiri juga di pertemuan-pertemuan selalu kita ngobrolkan, apa nih sekarang yang bisa teman-teman lakukan? Sekarang penjualan teman-teman sudah seperti apa? Kita saling ngasih masukan biasanya kayak gitu. Ini kan kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali UMKM yang bergabung di Aspika ya Pak ya. Tadi salah satunya adalah jual tahu bakso tapi dalam kemasan gitu ya Pak ya. Lalu juga ada pasti banyak keripik. Banyak. Wah, ini kalau kita lihat kepada masyarakat sendiri daya belinya tinggi nggak sih Pak terkait dengan itu? Cukup tinggi. Jadi hal itu yang selalu kita dorong pada masyarakat. Jadi kebetulan gini Mas Firman, selain sebagai ketua Aspika, saya juga ada sebuah gerakan yang memang saya menjadi koordinator untuk wilayah DIY. Oh, apa itu Pak? Saya coba baca ini, koordinator wilayah gerakan Beli Indonesia. Iya, betul, wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini pas banget. Gimana Pak? Daya beli masyarakat Kabupaten Sleman terkhusus ya dengan produk-produk lokal seperti itu. Jadi karena posisi saya juga sebagai koordinator gerakan Beli Indonesia. Jadi gerakan Beli Indonesia itu gerakan yang kita untuk lebih mengutamakan untuk membela dan membeli produk lokal. Nah, jadi saya selaku ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Makanan, saya selaku koordinator gerakan Beli Indonesia itu selalu saya dengungkan kepada teman-teman. Yuk, kalau kita belanja ke teman-teman, tapi kalau kita jualan kemana saja? Itu yang selalu saya dengar pada teman-teman, dan itu menjadi spirit teman-teman. Kalau belanja ya ke teman-teman yang kita kenal dulu. Kalau nggak ada, oke lah ke yang lain. Tapi kalau jualan, udah hajar aja kemana aja. Itu yang selalu kita, teman-teman. Ada sebuah cerita dulu ada sebuah cerita ketika seorang teman berada di Amerika Serikat. Dia mau naik taksi, diajak temannya, dan ketika mau naik taksi itu, ada taksi. Kok nggak di stop? Ada taksi lagi nggak di stop. Ternyata si teman Amerika ini mau naik taksinya adalah taksi yang si drivernya itu dalam tanda kutip satu negara sama dia. Oke. Itu yang kemudian ditanya sama teman saya yang ke Amerika. Loh kenapa? Kenapa saya milih drivernya yang orang dalam tanda kutip satu negara dengan saya? Karena di situ saya lakukan pembelaan. Jadi saya membela terhadap negara saya sendiri. Terus kenapa? Karena di situ uang saya berikan kepada mereka. Terus kenapa lagi? Ketika uang saya berikan kepada mereka, maka ekonominya tumbuh kepada mereka. Beda cerita ketika saya asal beli. Enggak saya perhatikan kepada siapa saya membeli. Enggak saya perhatikan kepada produk apa yang saya beli, asal, maka uang itu enggak tahu kemana. Itulah makna dari gerakan Beli Indonesia, dan itu selalu saya dengungkan pada teman-teman, juga kepada masyarakat. Jadi kalau mau belanja hati-hati, karena uang yang kita keluarkan itu adalah penghasilan bagi orang lain. Maka kita mau pilih-pilih nih teman-teman, bukan berarti kita kemudian nggak mau kepada yang lain, tapi oke lah, kita harus milih pada teman. Oke, teman sendiri kok memang kita butuhkan kok. Itu yang selalu kita dengar. Jadi
kita tidak anti. Jadi kita tidak anti, maksudnya tidak anti asing, tidak anti pada orang lain, tapi lebih mengutamakan. Iya ya. Jadi Lebih mengutamakan lebih memprioritaskan dulu ya Pak ya untuk beli produk lokal juga. Betul. Karena di situ kita ada value-nya membela juga Membela, nih. Karena untuk membela. kembali lagi nih ekonomi Iya. kita lagi. Gitu kan Pak ya? Betul. Jadi balik lagi. Muternya. Iya, muternya. Oke. Sleman kan ada borong bareng. Oke. Ya, itu sebuah gerakan yang bagus menurut saya. Jadi makna dari borong bareng, beli Indonesia itu mungkin rohnya kan mirip-mirip. Tapi mungkin saya tidak tahu kalau dibeli Indonesia maka rohnya itu adalah orangnya. Iya. Value-nya bukan terhadap hanya produknya. Jadi kalau kebanyakan gerakan-gerakan yang lain itu kan misalnya produk lokal. Ketika nilai lokalnya itu 60% lokal. Iya. Nah, di gerakan Beli Indonesia bukan kayak gitu. Yang namanya produk Indonesia, yang namanya produk lokal itu adalah produk yang dimiliki oleh orang Indonesia dan diproduksi di Indonesia. Tidak hanya berapa persen kandungan produk lokalnya. Kandungan produknya 60%, tapi kalau yang miliki orang asing, itu bukan produk lokal namanya. Karena uang yang mengalir keluar. Bayangkan, orang investasi ke Sleman, kita beli orang asing misalnya, kita beli produk itu, walaupun itu diberi nama produk lokal. Uangnya kemana? Keluar. Beda ketika perusahaan yang investasi orang Sleman, kita beli produk itu, maka uangnya ngalir ke orang Sleman. Oke, ini ngomongin yang ngalir ke Sleman kembali lagi. Kan, Iya. Ini kan sama aja menjaga kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Kita juga mendorong hal itu nih. Teman-teman Aspika ini berarti kan teman-teman pengusaha dalam konteks produk lokal yang saat ini sudah digaungkan. Dan Bapak tadi sampaikan Bapak menjadi ketua pun sudah 12 tahunan ya kan Pak. Otomatis saya boleh diceritakan nggak Pak beberapa anggotanya yang mungkin sudah melalang buana produk lokalnya tidak hanya di Sleman tapi dibeli di daerah-daerah. Iya. Banyak. Salah satunya deh Pak. Ada teman-teman pengusaha susu daerah Turi. Susu apa tuh? Kambing? Itu banyak yang sekali udah melakukan ekspor. Kemudian yang sudah sampai ke ekspor Pak? Ya. Kemudian yang bertumbuh ada teman pengusaha rumput laut. Walaupun itu produk bahan bakunya harus diimpor, tapi perusahaan di Indonesianya, di Slemannya dia yang miliki, kemudian dikerjakan di sini yang miliki orang Sleman, berarti produk Sleman. Kayak gitu. Jadi teman-teman selalu saya dorong, oke lah, ayo kita tumbuh berkembang, majukan ekonomi Sleman, agar ya ekonomi Sleman secara masif produknya juga bisa dijual kemana saja. Iya, oke. Ini kalau berbicara angka omset dari teman-teman Aspika yang paling gede berapa nih, Pak? Miliar lah. Wow, bulanan nih ya, miliaran gitu. Tapi kita tidak menafikan teman-teman yang masih goreng sendiri, jual sendiri, masih juga ada. Dan itu tetap kita jaga. Ya kita tidak kemudian ngomong kalau omset gede perlakuan gini, enggak, kita sama aja. Jadi kita sama aja ya. Tetap menghargai. Saling menghargai, saling membela, dengan membeli produk ini. Justru yang sudah gede membela yang kecil-kecil ini kan. Iya, tapi Pak. Iya, kayak gitulah. Terus kita melihat nih masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman atau pada umumnya minat beli sendiri, Pak. Kalau Sleman gimana nih? Menurut Bapak angka 1 sampai 10 berapa nih? 8 ya? 8. Masih bisa disempurnakan 9-10 nggak Pak? Masih bisa ya? Oke. Jadi minat daya beli masyarakat itu kan juga tergantung dari salah satunya produk sendiri. Iya. Kalau kita siapkan produknya yang bagus, berkualitas, daya saingnya juga bagus, harganya juga kompetitif, tidak murah, tidak mahal, insya Allah konsumen juga mau beli. Itu yang selalu saya dorong kepada teman-teman, yuk sediakan produk yang memang kompetitif kalau kita ingin bersaing. Jadi apa gunanya saya gembar-gembor beli produk lokal, beli produk teman, tapi kita nggak bisa menyediakan produk yang kompetitif. Nah itu yang selalu
Makanya ayo kalau pengen dibeli ya sediakan produk yang memang bisa menjadi substitusi produk-produk yang besar. Mungkin ya kalau dari si harga oke lah, mungkin agak mahal dikit, tapi mahal dikit kita edukasi lah sama konsumen. Iya mahal dikit enggak apa-apa lah, yang penting ini milik tetangga sendiri. Itu nilai pembelaan lah. Nah, kayak gitu yang sering kita edukasi. Daripada uang yang jenengan belanjakan tapi malah lari ke negara sebelah kan eman-eman. Kalau jenengan belanja mahal sedikit tapi ke tetangga, maka tetangga yang menikmatinya. Ya. Ada kenaikan nilai uang di sana, ada membeli jam kerja di sana, juga membantu. Itulah pembelaan. Jadi mahal-mahal dikit enggak apa-apa. Ya. Nah, itu yang selalu kita dengungkan. Ayo. Pelaku industri juga naikkan kualitas, konsumen juga ya ada rasa pembelaan. Ya, oke. Kalau di Sleman berarti ini kan ya mereka akan ada produk yang oke, harga kompetitif, pasti juga dibeli gitu ya Pak ya. Terus kalau cerita jatuh bangun teman-teman yang ada di sini saling membantu mereka gitu nggak Pak? Wah ini ternyata lagi bener-bener blong nggak ada yang beli ya. Bisa juga terjadi kan Pak? Bisa. Atau pernah ada seperti itu? Ya gini, yang namanya usaha itu kan tidak selalunya mulus, tidak selamanya juga grafiknya naik turun itu kan hal yang wajar. Bahkan gini, seorang pengusaha itu diuji bahwa dia pengusaha atau enggak, itu bisa dilihat ketika dia bangun pagi. Kenapa Pak? Ketika dia bangun pagi melek, terus yang di pikiran dia itu bukan masalah. Nah itu hati-hati. Kalau pikirannya masalah? Nah itu malah justru dia seorang pengusaha. Oh. Jadi bangun, aduh hari ini ada tagihan. Bangun, waduh hari ini harus ada kiriman yang harus saya selesaikan. Itu pengusaha? Itu kan pengusaha. Coba bangun, kok orang asing dipikir. Oh, berarti saya pengusaha Pak? Oh gitu ya? Masalah saya banyak sekarang. Saya bangun tidur mikir hari ini gitu. Kemana, wah itu belum selesai, gimana cara nyelesainnya gitu ya. Jadi seorang pengusaha itu ketika bangun pagi sarapannya masalah, itu pengusaha. Tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Ya itu makanya siap jadi pengusaha malah kayak gitu. Oh gitu ya Justru Pak. Malah kita itu jadi seorang pengusaha, seorang yang sukses itu bukan dilihat dari ketika dia mencapai sesuatu hal. Tapi ketika dia bisa menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi, itu orang sukses. Oke. Termasuk seorang pengusaha. Jadi pengusaha yang sukses itu bukan dilihat, oh sekarang kendaraannya udah BMW, kendaraannya sudah Mercy, kendaraannya udah Velfire. Orang lihat seorang pengusaha sukses itu dilihat bukan dari capaiannya, tapi dilihat bagaimana dia dulu dari step ke step bisa menyelesaikan masalah-masalah sehingga dia mencapai target itu. Wow, step by step ya Pak. Jadi saya kadang melihat seorang pengusaha itu, oke. Dulu gimana toh? Sekarang bisa gini ya, gitu ya. Itu. Jadi masalah yang dihadapi itu seperti apa, dia menyelesaikannya seperti apa, itulah kapasitas seorang pengusaha. Cakep, iya. Jadi emang pengusaha itu kalau bangun tidur ini Slemanis ngerasa nggak punya masalah itu perlu dipertanyakan. Betul. Iya, jadi kan? kalau seorang pengusaha itu bangun dengan masalah, berarti saya siap-siap jadi pengusaha besar nih. Amin. Jadi nggak apa-apa ya, normal ya Pak ya. Normal. Dan itu selalu saya ke teman-teman. Teman-teman ABK, kalau kita itu sedang dalam kesusahan, nikmati aja. Mungkin hari ini omsetnya sedang turun, ya udah nikmati dulu. Nggak mungkin lah Allah itu akan memposisikan kita turun terus. Insya Allah pada suatu saat nanti akan digrafikan naik lagi. Amin. Seperti itu. Amin. Jadi ketika naik ya ojo semena-mena, ojo mentang-mentang. Tapi ketika turun ya udah saatnya kita introspeksi. Oke, betul. Itu yang tentu dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Nggak mungkin konsep tawakal bagi seorang muslim atau seorang pengusaha itu bukan pasrahnya, tapi berusaha keras semaksimal mungkin baru tawakal. Nah itu yang selalu saya teman-teman, yuk walaupun posisinya sedang kurang baik, usaha semaksimal mungkin,
evaluasi baik produknya, harganya, packagingnya, cara jualannya, itu baru tawakal setelah itu. Jadi kalau udah usaha optimal semaksimal mungkin, baru berserah diri. Oke, betul. Cakep nih. Emang bener sih kan, kalau memang kita lagi bangun tidur terus mungkin semangatnya karena ada sebuah cicilan masalah, it's okay, ya kan. Oke. Ini kalau Pak kita melihat ke teman-teman Slemanis yang menyaksikan kali ini barangkali dengan obrolan kita malah pada jadi pengusaha gitu ya. Usaha yang paling mudah untuk dilakukan nih menurut Bapak dari teman-teman Kabupaten Sleman yang bisa lakukan, makanan apa minuman? Jadi usaha itu bukan tergantung dari jenisnya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita cocok di mana. Kalau kata orang kan kalau usaha minuman itu marginnya gede gitu. Betul nggak sih Pak? Bisa juga. Tapi bisa juga enggak. Jadi gini, tapi konsep sederhananya gini. Ketika teman-teman itu mau belajar bisnis, belajar usaha, gunakan prinsip sell it before your build it. Jualan dulu sebelum kamu membuat. Sell it before your build it. Jadi jualan dulu, baru kamu bikin. Tahu dulu pasarnya seperti apa, pangsa pasarnya, target marketnya siapa, besarannya berapa. Kalau memang belum bisa buat, ya kulaan dulu. Kalau nanti sudah bisa bikin, pasarnya sudah aman, lancar, oke lah, yuk kamu bikin produksi. Tapi kebanyakan yang terjadi, orang itu buat dulu, baru saya jualan ini. Itu yang kebanyakan terjadi, dan itu ya agak butuh effort tinggi. Tapi kalau yang laris di Sleman itu saat ini apa sih gitu. Atau apa yang menjadi tren saat ini jualan itu apa sih? Misalnya bakpia. Bakpia yang seperti apa yang diinginkan pasar. Habis itu kok saya mungkin kalau produksi belum memungkinkan ya. Saya beli dulu, kulaan dulu atau maklun dulu. Maklun itu pesan merek pada perusahaan tertentu. Nah, habis itu baru jualan media sosial. Gunakan yang paling hemat dulu lah. Teman-teman bisa gunakan media sosial yang ada. Setelah tahu pangsa pasarnya, kekuatan, kalau memang memungkinkan mau produksi ya udah silahkan. Tapi kalau belum, ya udah mending kulaan dulu. Sell it before your build it. Sell it before you build it. Tapi jualan hal dulu. Itu paling ini Pak, minim resiko ya sebenarnya ya. Minim resiko. Iya kan. Minim resiko. Kita sell it baru dulu. Iya betul. Oke. Tapi kalau kita melihat ini kan Bapak juga jadi ketua Aspika sudah lama. Tadi kita dengerin juga disampaikan bahwa wah lika-liku menjadi seorang pengusaha bangun tidur. Ini Bapak sendiri saat ini sibuknya apa Pak usahanya? Saya alhamdulillah sejak tahun 2000 sampai sekarang punya usaha namanya CV Anugerah Sukses Mandiri. Wow, Anugerah Sukses Mandiri. Anugerah Sukses Mandiri. Kenapa saya beri nama Anugerah Sukses Mandiri? Jadi sejak saya berdiri sampai saat ini saya selalu menekankan terhadap kemandirian bagi saya sendiri maupun karyawan saya, istri, anak-anak. Bahkan ketika dulu saya ingat benar 2000 itu saya mulai produksi, 2008 saya baru dalam tanda kutip mendekat ke dinas. Karena saya ingin menjaga bahwa saya itu ingin mandiri. Kan banyak teman-teman pelaku usaha belum apa-apa sudah ke dinas dalam rangka nyari bantuan. Tidak salah dengan hal itu, tidak salah. Teman-teman tidak saya salahkan, tapi hati-hati karena itu membuat mindset dan semangat kita jadi agak berubah ketika awal-awal kok udah cari bantuan toh. Dan itu saya selalu tekan kepada terutama anggota saya, yuk anggota Aspika, kamu itu harus mandiri karena dengan kemandirian kamu bisa lebih fight, kamu bisa lebih tumbuh, kamu bisa lebih berkembang daripada sebatas dapat bantuan. Kita tidak menolak bantuan, tapi ketika kita bisa mandiri sendiri itu yang lebih saya. Kenapa tidak gitu ya? Betul. CV Anugerah Sukses Mandiri sampai saat ini memproduksi beberapa produk. Contohnya? Mereknya Telaga Rasa dan Rempah Bendoro.
Oh, Telaga Rasa apa itu, Pak? Telaga Rasa itu produksinya adalah minuman serbuk herbal. Cakep. Nih, Bawa nggak, Pak? Ah? Telaga Rasa terus. Itu ada beras kencur, jahe wangi dan sebagainya. Wah, enak banget cuy. Ini coba tadi bawa-bawa Iya, iya. gitu ya. Besok kita kirim. Asik ya. Kemudian rempah bendoro itu produk yang baru mungkin sekitar setahun ini saya launchingkan. Rempah juga itu. Ya, jadi COVID, alhamdulillah saya dapat momen jualan yang dengan grafik cukup Bagus. fantastis, karena konsumen itu kan butuh minuman-minuman herbal saat itu. Dan alhamdulillah saya bisa ngambil momen itu, yang lainnya teman-teman ya diberi kesempatan untuk istirahat. Saya justru saat itu sampai nambah-nambah karyawan. Wow, luar biasa sekali. Berarti ketika itu ini apa ya, dimudahkan banget ya untuk itu ya. Sekarang gimana Pak? Sekarang Pak? Sekarang tapi saya dulu udah diingetkan, nanti setelah insya Allah COVID selesai maka akan kembali normal, ya sudah. Dinikmati dan disyukuri. Biasa saja, oke, nggak apa-apa dong. Tapi kemudian saya juga menumbuhkan ide, oke, masyarakat karena produk saya itu kan mengandung gula. Nah, saat ini saya launching produk dengan tanpa gula. Namanya rempah bendoro. Oh, tanpa gula. Ya, tanpa gula. Jadi bentuknya teh celup. Oh, nah, itu yang kemudian. Itu berarti teh rempah gitu, bukan? Iya, teh rempah, teh jadi rempah. Teh, jahe, serai. Wah, penasaran teh, jahe, banget. madu. Iya. Besok kita kirim Mas Duran. Ya, serius loh. Karena Firman suka yang kayak gitu-gitu loh, Pak. Rempah-rempah gitu kayak, wah seru banget. Ternyata ini ide bagus. Tapi kalau dari Bapak tadi belum terjawab ya sebenarnya terkait dengan mau usaha itu mau minuman apa makanan, terserah Pak sebenarnya. Atau lebih peluang mana? Kan Bapak berarti minuman. Ya. Jadi kadang orang itu terbuai dengan melihat orang lain. Kadang seperti itu. Iya. Waduh, kayak kok pena. Cepet banget datoran nih. Ya. Padahal kita sendiri itu sebetulnya mempunyai hal-hal yang memang apa sih yang cocok bagi saya gitu. Walaupun mungkin bakat itu nggak harus kemudian istilahnya oke lah kita cari, pokoknya cari aja lah, nggak apa-apa. Mungkin passionnya apa, bakatnya apa, nanti bisa oh kamu memang bagus nih kalau jualan makanan. Tapi nggak ada oh kamu harus ke tempat Mbah Sapa terus pasnya apa, nggak kayak gitu. Oke. Tapi memang menarik sekali ya. Lebih baik riset pasar lah. Iya. Riset pasar. Berarti Bapak ini ya bergerak di minuman tadi ya. Minuman rempah juga, dan kemudian usaha saya juga melayani teman-teman. Jadi ini yang kemudian saya menjadikan saya sangat senang itu karena saya bisa melayani. Apa tuh Pak? Melayani apa nih? Jadi teman-teman yang belum punya mesin, karena mesin kemas itu kan harganya cukup mahal lah, cukup mahal. Jadi teman-teman yang belum punya mesin biasanya datang ke tempat kami untuk dijasa kemaskan. Itu yang menurut saya dapat paling tidak keberkahan di sana. Saya juga boleh nitip ini ya Pak, ngemas. Kita bikin besok produknya Beranda Sleman. Iya, oke. Dan itu saat ini mencetak beberapa pengusaha besar yang ada di seputaran Jogja. Contohnya? Nanti nggak enak nyebut merek. Tapi itu saya nggak enak teman-teman yang nanti kalau saya sebut ya. Tapi itu banyak yang berawal dari dapur saya. Belum punya mesin, bawa ke tempat saya, curah, dikemas, bawa ke tempat beliau, jual. Itu makanan Pak? Produk makanan atau minuman? Minuman. Kebanyakan minuman. Jadi ada ya? susu bubuk, coklat bubuk. Jadi ini saset gitu. Jadi jasa kemas saya jasa saset. Jadi sekarang perusahaannya jadi besar, ya saya sangat senang ketika sekian waktu sudah bisa beli mesin sendiri, kemudian semakin besar sendiri, gitu, dan mungkin perusahaannya lebih besar dari saya. Ya, itu yang saya merasa
Ya Allah, Alhamdulillah ya Pak alhamdulillah. ya. Saya paling enggak dulu itu dapurnya dari dapur kecil saya. Ya, saya dapat doa lah keberkahan di sana insya Allah. Amin, alhamdulillah. Ini keren sekali loh Pak. Ya kan pantasnya Bapak jadi ketua Aspika 3 periode ya kan. Karena membuat berkah banyak orang. Amin, Ini amin, Bapak amin. sebelum kita tutup perbincangan Iya, kita iya, kali ini siap, mungkin siap. ada yang mau disampaikan untuk Slemanis yang ada di rumah dan juga menyaksikan tayangan ini. Slemanis yang berbahagia insya Allah. Jadi seorang pengusaha tadi sudah sampaikan adalah sarapannya masalah. Jadi kalau teman-teman Slemanis itu bangun pagi terus melek dan dapat masalah, hati-hati, Anda siap jadi pengusaha besar. Ya. Cakep. Jadi hati-hati ini Slemanis. Kalau Slemanis bangun tidur merasa punya masalah yang begitu berat. Wah. Siap jadi pengusaha besar. Siap jadi pengusaha besar. Iya. Pastinya juga jangan lupa untuk Slemanis juga meningkatkan daya beli yang oke punya untuk kita sendiri ya. Ini jadikan menjadi sebuah kesadaran kita juga ya Pak ya. Kalau ini produk lokal yuk kita mulai sedikit demi sedikit kita prioritaskan bersama-sama. Gitu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak Muklis kebersamaan kali ini. Sehat-sehat untuk Pak Muklis. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Ke pasar beli manggis. Terima kasih Pak Muklis. Iya. Kita ketemu lagi di program Beranda Sleman berikutnya. Siap.